action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti Ramdania, saya dari 11 IPS. Saya di sini akan mempresentasikan tentang usaha pemerataan wilayah Sumatera Utara. Baik, penjelasan pertama saya akan menjelaskan tentang Kota Medan. Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar keempat di Indonesia setelah DKI Jakarta, Surabaya, dan Bandung, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa, sekaligus kota terbesar di Pulau Sumatera. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan pelabuhan Belawan dan bandar udara internasional yaitu Kuala Namu, yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang memiliki layanan khusus kereta api bandara. Perbatasan dengan Selat Malaka, Medan menjadi kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia. Pada tahun 2022, Kota Medan memiliki penduduk sebanyak 2.494.512 jiwa dengan kepadatan penduduk 9.413 jiwa per kilometer persegi. Medan adalah salah satu dari 4 pusat pertumbuhan utama di Indonesia bersama dengan Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Medan adalah kota multietnis yang penduduknya terdiri dari orang-orang yang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Selain Melayu dan Batak Karo sebagai penghuni awal, Medan didominasi oleh etnis Jawa, Batak, Tionghoa, Minangkabau, dan India. Mayoritas penduduk Medan bekerja di sektor perdagangan, sehingga banyak ditemukan ruko di berbagai sudut kota. Di samping kantor-kantor pemerintah provinsi, di Medan juga terdapat kantor-kantor konsulat dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, India, Jepang, Malaysia, dan Jerman. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan tentang Kota Sibolga. Kota Sibolga adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini terletak di pantai barat Pulau Sumatera, membujur sepanjang pantai dari utara ke selatan dan berada di kawasan Teluk Tapian Nauli. Kota Sibolga hanya memiliki luas 10,77 km persegi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Sibolga 2023, kota ini memiliki penduduk sebanyak 90.366 jiwa dengan kepadatan penduduk 8.391 jiwa per kilometer persegi. Dan pada akhir tahun 2024, penduduk Sibolga sebanyak 100.280 jiwa. Tanggal berdirinya Kota Sibolga yaitu tanggal 24 November 1956 dan agamanya terdapat Islam, Kristen, Protestan, Katolik, dan Buddha. Kalau Islam itu 97,39% Islamnya, sedangkan Kristen 39,69%, Protestan 34,58%. Sedangkan Katolik 5,09% Katolik dan Buddha 2,94%. Bahasa yang digunakan di sana yaitu Indonesia, Batak Toba, Pesisir, Batak Angkola, Minangkabau, Tionghoa, dan Nias. IPM di Medan. Indeksi Pembangunan Manusia atau IPM Kota Medan tahun 2024 adalah 83,23. Angka ini meningkatkan 0,64
dibandingkan tahun sebelumnya. IPM Kota Medan meningkat pada semua dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak. Selama 2020 sampai 2024, IPM Kota Medan rata-rata meningkat sebesar 0,90% per tahun. IPM dibentuk dari 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, standar hidup layak. IPM diukur berdasarkan 3 tujuan akhir dari pembangunan, yaitu masa hidup yang diukur dengan angka harapan hidup, pengetahuan yang dinilai berdasarkan kemampuan baca tulis dan rata-rata tahun bersekolah, dan yang terakhir standar kehidupan yang diukur dengan pendapatan real per kapita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IPM di Sibolga. Indeks pembangunan manusia atau IPM Kota Sibolga pada tahun 2024 sebesar 77,52. Angka ini meningkat 0,45 poin dari tahun 2023. Komponen penyusun IPM Kota Sibolga 2024 pengeluarannya per kapita disesuaikan meningkat 3,48% dibandingkan tahun 2023. Harapan lama sekolah anak-anak berusia 7 tahun meningkat 0,01 tahun menjadi 13,43 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,01 tahun menjadi 10,44 tahun. Harapan hidup bayi yang lahir pada tahun 2024 meningkat 0,17 tahun menjadi 74,19 tahun. Tren IPM Kota Sibolga menunjukkan tren meningkatnya, artinya pembangunan manusia semakin baik. IPM Kota Sibolga juga lebih tinggi dari IPS Sumatera Utara dan nasional. Standar UNDP untuk IPM. Menurut standar United National Development Program, IPM dikategorikan sebagai berikut. Kategori yang sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi, IPM 60-79 kategori sedang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesehatan di Kota Medan. Dinas Kesehatan Kota Medan Sumatera Utara menyebutkan bahwa sebanyak 32,953 warga Medan menggunakan layanan kesehatan secara gratis di rumah sakit. Pencapaian program UHC atau JKMB hingga September 2024 tercatat 32,953 jiwa, ucap penanggung jawab Jaminan Kesehatan Nasional. Adapun total penggunaan layanan kesehatan gratis rumah sakit ini lanjut dia terhitung sejak program UHC atau JKMB diterapkan oleh Pemkot Medan pada 1 Desember 2022. Warga Medan cukup menunjukkan KTP Kota Medan ketika mendapat layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas sebelum dirujuk ke rumah sakit. Wali Kota Medan Bobi Nasution meluncurkan layanan kesehatan gratis. Cukup menunjukkan KTP Kota Medan merupakan program UHC. Kesehatan Kota Sibolga. Dinas Kesehatan Kota Sibolga telah mengambil langkah-langkah preventif untuk menanggulangi penyebab penyakit muntaber. Hal itu disampaikan Neni Sumanti, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular. Disampaikan pihak telah melakukan sejumlah kegiatan seperti kampanye kesehatan, penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan, serta penyediaan layanan kesehatan yang memadai. Kasus muntaber di Kota Sibolga beberapa minggu terakhir melonjak. Dirina juga menghimbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta memastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam keadaan bersih dan matang. Masyarakat kita diharapkan dapat mengikuti anjuran Dinas Kesehatan, tetap waspada terhadap tanda-tanda penyakit muntah mencret demi menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga.
wisata di Kota Medan, yaitu pertama Istana Maimun. Istana Maimun bisa dibilang merupakan wisata wilayah terpopuler di dalam area Kota Medan, merupakan istana Kesultanan Delhi yang menjadi ikon Kota Medan. Istana ini didesain oleh arsitek dari tentara kerajaan Belanda untuk Sultan Delhi. Arsitektur inilah yang membuat istana ini unik dan begitu populer. Desain interiornya memadukan unsur-unsur Melayu, Islam, Spanyol, India, Belanda, dan bahkan Italia. Yang kedua, wisata Ucok Durian. Ucok Durian memang hanya salah satu dari banyak penjual durian di Kota Medan. Tapi saking terkenal dan legendarisnya, tempat ini sudah bisa kita sebut sebagai salah satu tempat wisata di Medan. Soalnya ini memang jadi salah satu tempat yang wajib banget dikunjungi saat liburan ke Medan. Tentu terutama bagi para pecinta durian. Saking terkenalnya tempat ini, Presiden Joko Widodo aja sampai datang ke sini pada tahun 2017 lalu. Selanjutnya ada wisata Mahavihari Maitreya Cemara Asri, atau yang sering lebih disebut Vihara Cemara Asri, adalah salah satu wihara terbesar di Indonesia. Dibangun pada tahun 1991 dan diresmikan pada 2008. Wihara ini memang benar-benar luas, dibangun di lahan seluas 4,5 hektar dan mampu menampung hingga 6.000 orang di 3 balai berbeda. Wihara Cemara Asri juga jadi salah satu daya tarik wisata di sekitar Medan karena ornamen khas Tiongkoknya yang memberikan pemandangan unik. Selain itu, di sini juga ada Taman Avalokitesvara, taman bermain anak, dan toko souvenir. Selanjutnya ada wisata Delehu Garden, merupakan taman pribadi di halaman rumah yang kemudian disulap menjadi sebuah tempat wisata taman yang ditata baik. Pengembangan sangat serius sampai bahkan dibuat danau buatan di sini. Hal ini bikin Tailehulis semakin terasa asri dan menyenangkan buat dikunjungi. Udara pun sejuk karena cukup jauh dari pusat kota Medan, hampir 1 jam dengan mobil ke arah selatan kota. Karena bentuknya yang cantik, tempat wisata di Medan yang satu ini juga sering jadi area foto prewedding. Wisata di Kota Sibolga. Sibolga merupakan salah satu kota pelabuhan yang terletak di pesisir barat Sumatera Utara. Kota ini menyimpan banyak pesona alam dan budaya yang menawan. Selain itu, Kota Medan terkenal dengan berbagai pantai yang indah, pulau eksotis, serta kekayaan kuliner laut. Karena itu, Sibolga menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik untuk Anda eksplorasi saat liburan. Yang pertama, Pantai Pandan, yang merupakan salah satu pantai terindah di Sibolga dengan pasir putihnya yang lembut serta air laut jernih. Pengunjung dapat menikmati pemandangan matahari terbenam yang memukau, berenang atau sekedar bersantai di tepi pantai. Lokasinya terletak di Desa Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Selatan atau Tapteng, Sumatera Utara. Yang kedua, ada wisata air terjun Aek Latong, yang menawarkan pemandangan alam yang menyegarkan dengan ketinggian sekitar 30 meter. Air terjun ini dikelilingi oleh hutan tropis yang asri, menciptakan suasana yang sejuk dan memenangkan lokasi. Desa Aek Latong, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga atau Sumatera Utara. Yang ketiga, Pulau Mursala, terkenal dengan air terjun uniknya yang langsung jatuh ke laut. Selain itu, pulau ini menawarkan pantai nan indah seperti keanekaragaman hayati laut yang menakjubkan. Lokasinya terletak di Kecamatan Tapanuli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kesimpulannya yaitu penduduk Sibolga ada 2 kesimpulannya dari Kota Sibolga dan Kota Medan. Yang pertama, saya di sini akan menyimpulkan tentang Kota Sibolga. Kota Sibolga merupakan peningkatan jumlah pemerintahnya dapat menguasai daerah perdagangan karena letaknya yang begitu strategis di wilayah pantai barat.
serta adanya sumber daya manusia yang begitu mendukung menjalankan roda pemerintahan. Bersama dengan banyak interaksi, perdagangan tersebut menjadi beberapa tempat. Percampuran ini terutama menghasilkan kelompok masyarakat yang memiliki budaya yang beragam. Mereka memiliki adat-adat yang telah dipengaruhi Islam, yang bahasanya sendiri, yang melainkan dari suku bangsa pedaman. Yang kesimpulan kedua yaitu Medan. Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat karena memiliki pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu. Medan memiliki banyak tempat wisata menarik seperti Istana Maimun, Masjid Raya Al-Mashun, Samosir Island, dan Danau Toba. Medan juga memiliki gedung-gedung bersejarah yang indah seperti Tugu Monas, Tugu Pahlawan, dan Masjid Agung Medan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.